Hello everyone, selamat datang di Kelinci Nongol. Semoga semua kalian yang ada di sana diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, Kelinci Nongol mau ceritain ke kalian semua tentang pasukan anak-anak yang berkekuatan super yang bertugas untuk menyelamatkan bumi nantinya. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Tanpa berlama-lama, inilah We Can Be Heroes. Dua orang pahlawan super bernama Techno Guy dan Miracle Guy dari pasukan heroik sedang menjalankan tugasnya untuk melindungi bumi. Tapi kali ini ia berhadapan dengan pasukan alien. Dan dengan hanya satu serangan, mereka langsung kalah dan jatuh. Dan itulah di mana hari pahlawan telah berakhir. Namun dari kejadian itu, pahlawan lainnya mulai bangkit. Missy Moreno adalah seorang anak dari pemimpin heroik yaitu bernama Marcus Moreno. Dia nggak mau bikin anaknya khawatir karena pasukan alien yang lagi OTW ke bumi. Untuk menghentikan para alien, mereka membutuhkan semua pahlawan. Lava girl blasted up from inside an active volcano. Termasuk Marcus Moreno sendiri, karena ia juga merupakan seorang pemimpin para pahlawan. Sementara itu, Missy yang sedang berada di sekolah tiba-tiba dijemput oleh anggota heroik yang membawanya ke markas mereka. Miss Granada yang merupakan direktur program heroik menyuruh Missy untuk tinggal di benteng bawah tanah untuk melindungi anak-anak para pahlawan super. Di dalam sana, setiap anak menunjukkan kekuatannya masing-masing. Tapi, Missy sampai saat ini belum tahu nih apa ia memiliki kekuatan atau tidak. Di sana ia bertemu dengan Wheels. Sebutan itu diberikan karena ia bergerak menggunakan kursi roda. Dan ia juga memiliki kecerdasan yang super. Lalu Noodles, tubuhnya bisa melar dan panjang kayak mie, makanya dipanggil Noodles. Terus di sampingnya ada Ojo, si gadis pendiam yang berbicara hanya melalui gambar, tapi ia bisa memprediksi masa depan dengan gambarnya. Lalu ada Acapella. Ia memiliki kekuatan suara ultrasonik serta pendengaran yang tajam. Kemudian, bocah dengan wajah Asia bernama Blazing Face atau si Slow-mo yang memiliki gerakan yang sangat cepat. Tapi, karena ia terjebak di Waptan, membuat gerakannya terus melambat. Lalu selanjutnya, ada Facemaker yang bisa merubah wajahnya sesuai keinginan. Kemudian si Riwen. Ia bisa memundurkan waktu tapi cuma beberapa detik saja. Nah, Riwen ini punya saudara kembar perempuan dan kekuatan mereka berbanding terbalik. Mereka pun tidak saling suka satu sama lain. Pemimpin mereka yang bernama Wildcat, ia bisa menggunakan semua kekuatan super, tapi karena kebanyakan jadi kekuatan yang dikeluarkan itu secara acak, jadi nggak sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir adalah Guppy, yaitu bocah imut dengan wajah menggemaskan. Ia punya kekuatan pengendali air, tapi ia butuh minum buat mengeluarkan kekuatannya itu. Sementara itu, Missy belum memiliki kekuatan super karena ia selalu bergaul dengan anak-anak normal yang membuat ia belum mengeluarkan kekuatannya. Namun, Missy tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia lebih memilih menonton berita untuk melihat para pahlawan yang akan membasmi alien. Tapi sayangnya, satu persatu para pahlawan tertangkap oleh alien. Yang tersisa tinggallah Marcus Moreno. Tapi, ia pun tertangkap juga oleh alien. Dengan penuh rasa duka, sekarang para heroik sudah dikalahkan. Pemimpin para alien tersebut pun mengirim pesan agar manusia mau menuruti mereka. Kalau tidak, bumi akan dihancurkan. Di sini Miss Granada tidak mengizinkan anak-anak keluar dari ruangan mereka. Tapi sebaliknya, Missy mengajak para anak-anak lain untuk keluar dari sana dan melawan para alien. Karena di dalam pun mereka juga ditangkap nantinya. Sesuai rencana yang dibuat oleh Missy, mereka memancing 3 penjaga dan mengambil kartu aksesnya. Kemudian, di saat itu juga, tentakel alien masuk ke dalam ruangan mereka. Namun sayangnya, usaha pelarian mereka diketahui nih sama Miss Granada. Ia pun menutup semua pintu keluar. Nggak kehabisan akal, Missy memanfaatkan kekuatan setiap anak
untuk keluar dari gedung dan terbang menggunakan rem menggunakan suara akapela. Namun suara akapela mulai habis. Missy pun berencana untuk membawa mereka semua ke rumah neneknya Abuelita. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Anita Morena, seorang legend pelatih para heroik. Tapi tidak ada waktu untuk berkenalan lebih lama karena waktu hanya tersisa 2 jam, jadi mereka pun akan dilatih oleh Abuelita. Di markas heroik, Miss Granada berusaha melacak keberadaan anak-anak dari gelang milik Missy yang merupakan alat komunikasi untuk ayahnya. Lalu di tempat yang berbeda, para heroik rupanya masih hidup. Mereka juga diberi kabar oleh presiden bahwa anak-anak mereka berhasil kabur dari markas. Lokasi anak-anak sudah diketahui. Mereka pun kabur melalui lorong tersembunyi milik Abuelita. Lalu dalam perjalanan keluar, Missy memiliki ide berkat gambar yang dibuat oleh Ojo, yaitu mereka akan menyelinap masuk ke kapal pemasok alien. Kemudian dari situ mereka bisa memasuk kapal induk alien. Setelah berhasil masuk ke pesawat induk alien dengan menggunakan pemancar yang ada, Wills membuat sebuah alat pelacak untuk menemukan para heroik. Namun bukannya sampai ke tempat heroik, mereka malah tiba di jantung kapal induk alien. Di sana mereka juga melihat presiden yang bertemu dengan Miss Granada. Tapi ternyata mereka adalah para alien itu sendiri. Sekarang, anak-anak telah ditangkap dan dikurung. Di tempat yang berbeda, nenek Missy sudah tertangkap dan dikurung di tempat yang sama dengan para heroik. Setelah bertahun-tahun, barulah mereka menyadari bahwa presiden mereka selama ini adalah seekor alien yang mana mereka sudah lama merencanakannya untuk menguasai bumi. Gak mau nyerah gitu aja, Missy membuat suasana semakin buruk. Ia mencoba membuat anak-anak lainnya menangis. Tapi ternyata itu adalah ide brilian Missy agar Guppy bisa menggunakan air mata mereka untuk membuat sebuah kunci agar bisa membuka sel. Sekarang para ayah bergantung pada anak-anak. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kamera pengawas. Waktu yang tersisa tinggal 18 menit sebelum para alien melakukan peralihan. Wills mencoba menghentikan peluncuran karena baginya itu semua cuma mainan anak-anak. Sebelum sampai di ruang peluncuran, mereka dihadang oleh bawahan Miss Granada. Tapi berkat kerjasama yang mereka lakukan, itu semua menjadi sangat mudah. Rencana yang dibuat Missy berjalan dengan lancar. Terus dengan mengirim pacemaker yang menyerupai Wildcat, ia berhasil menipu Miss Granada. Dan sekarang Wildcat berada di ruang kendali. Ternyata Ojo, si bocah ajaib, adalah seorang alien juga, dan Miss Granada ternyata bekerja untuknya. Di sini, Ojo menunjukkan kekuatan aslinya yang menghidupkan gambar yang ia buat untuk menahan anak-anak lainnya. Tapi tentu saja, dengan di bawah kendali Missy, mereka saling bekerja sama dan membuat semua itu menjadi mudah. Nah, di ruang kendali, Wildcat sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Dan berkat kekuatan yang dimiliki Wildcat, ia berhasil menyelamatkan si Slomo dan mengganti papan induk ruang peluncuran. Kemudian, setelah itu orang tua mereka semua keluar dari balik piramid. Dan ternyata, semua yang terjadi adalah rencana orang tua mereka untuk melatih anak-anaknya. Karena merekalah nanti sebagai penerus selanjutnya. Dan semua yang dilakukan ini adalah demi kepentingan galaksi bahwa bumi harus bertahan dan harus berkembang terus. Dan para alien ternyata ikut bekerja sama dengan pemerintah dan markas heroik untuk membantu dan melatih anak-anak. Seperti yang terjadi pada mereka, bahwa menjadi tangguh atau ajaib tidak akan cukup. Jika kekuatan yang mereka punya tidak digunakan dengan bijak, mereka pun akan hancur nantinya. Dan akhirnya, setiap anak kembali ke pelukan orang tua mereka masing-masing. Lalu film pun selesai. You two make such a great team. You two make such a great team. I miss you. Itulah cerita dari film We Can Be Heroes. Bagi teman-teman yang ada kritik dan saran atau ingin titip salam dan punya quotes menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya Andres, terima kasih.